Halo, selamat siang semua. Patriциus Siwadono di sini. Topik saya kali ini adalah bagaimana menggunakan Mendeley untuk membantu kita menemukan sumber-sumber dari internet, kemudian mengutip apapun yang sudah kita baca dari sana, gagasan-gagasan yang mungkin relevan dengan paper kita, dan memasukkannya ke paper kita, kemudian melakukan citasi dengan baik dan benar. Mendeley sangat berguna ketika kita ingin menemukan sumber-sumber referensi yang up to date, yang terkini, yang terbit di tahun-tahun yang baru, bukan 10, 20, bahkan 30 tahun yang lalu. Nah, kita akan belajar bagaimana menggunakan Mendeley. Caranya gampang, mari kita simak penjelasan saya. Ya, jadi inilah topik kita kali ini, bagaimana kita mengutip dari sebuah sumber di internet, dari berbagai jurnal atau buku yang kebetulan kita baca, ke paper atau essay yang sedang kita tulis. Nah, misalkan Anda sedang menulis paper seperti ini, kesiapan generasi muda dalam revolusi industri 5.0. Kemudian Anda sudah menulis beberapa kalimat pada bagian pendahuluannya, kemudian Anda memerlukan satu kutipan di sini. Kutipan itu bisa berupa sebuah gagasan yang Anda ambil dari sebuah sumber di internet. Mungkin dari jurnal online, mungkin dari e-book, mungkin dari sebuah situs web, dan sebagainya. Nah, kita bisa menggunakan Mendeley untuk membantu kita mengutip dan sekaligus melakukan sitasi yang baik dan benar. Sitasi artinya menyebutkan nama penulisnya dan tahun terbitnya sesuai dengan tata krama yang berlaku di dalam dunia akademik. Ya. Nah, kita akan masuk pada apa yang dinamakan mendeley.com. Ya. Kalau Anda ketikkan mendeley.com, maka Anda akan diantar ke sini. Kemudian usahakan untuk mendownload dulu yang namanya Mendeley Reference Manager. Ya. Bagian ini bisa Anda klik, kemudian Anda bisa mendapatkan sebuah situs di mana Anda bisa mendownload Mendeley Reference Manager. Kemudian juga lengkapi dengan yang namanya Mendeley Desktop. Jadi silakan search di Google, cari di Google Mendeley Desktop, itu juga sebaiknya diinstal ke laptop Anda. Nah, maka kalau Mendeley Reference Manager itu sudah Anda install, maka penampakannya akan seperti ini. Nah, ini adalah Mendeley Reference Manager. Ya, kalau sudah Anda install, maka Anda bisa memasang ikonnya di desktop seperti ini. Kemudian ini yang namanya Mendeley Desktop. Kedua piranti ini akan membantu Anda untuk memasukkan kutipan dengan baik dan benar di naskah yang sedang Anda tulis. Nah, sekarang kita kembali ke Mendeley tadi. Misalnya Anda sedang mencari sebuah pustaka atau artikel atau mungkin buku yang memuat gagasan tentang revolusi industri 5.0. Jadi revolusi industri 5.0 di sini merupakan kata kuncinya. Tinggal mengetikkan di sini revolusi industri 5.0, kemudian search. Ya, jadi dari kata kunci itu Anda klik search, kemudian Anda akan diantar pada halaman ini. Ini adalah hasilnya. Ya, kita bisa melihat di sebelah kiri, ini adalah tahun terbitnya. Perhatikan bahwa tahun terbitnya itu yang mulai dari yang paling baru. Ya, jadi Anda bisa mengutip sumber-sumber yang terbit pada tahun-tahun terbaru. Jadi hindari menggunakan sumber yang sudah sangat jadul, ya, sudah sangat kuno. Jangan sampai menggunakan kutipan yang terbitnya tahun 1970 misalnya. Nah, itu kan bahkan dosen-dosen Anda pun belum lahir tahun segitu, ya. Jadi jangan mengutip sumber yang terbitnya sudah lama sekali. Kemudian pada bagian bawahnya ada document type. Ini adalah jenis-jenis dokumen. Anda bisa melihat jurnal, ya, artikel yang di jurnal itu ada 82 buah, ada proceeding seminar, ada situs web, ada buku, dan ada book section.
Ini kalau kita klik more, ini ada bahkan sampai ke artikel di surat kabar. Jadi ini adalah semua materi yang bisa kita temukan di internet yang memuat kata kunci revolusi industri 5.0 tadi. Tinggal Anda memilih yang mana yang paling sesuai. Ya. Nah, kemudian ya kalau kita teruskan di sini bahkan bisa sampai ke nama pengarangnya, sampai ke tipe aksesnya. Ya, tipe akses open access itu umumnya yang tersedia secara gratis yang bisa kita lihat tanpa harus membayar. Ya. Nah, sekarang kita tinggal melihat satu persatu. Misalnya Anda melihat judul ini, kemudian Anda merasa bahwa wah ini kok kelihatannya sesuai dengan artikel saya tadi ya. Oke, kita klik di sini. Nah, di sini Anda akan disajikan abstraknya. Jadi Anda tinggal membaca abstraknya ini untuk mengetahui secara garis besar isi dari artikel ini. Ya. Kemudian kalau misalnya Anda tertarik, maka Anda bisa mengklik Add to Library, tambahkan ke perpustakaan saya. Jadi kalau ini kita klik, maka artikel ini akan masuk ke library Anda di Mendeley. Ya. Kemudian kita bisa melihat sumber-sumber yang lainnya, misalnya ini. Nah, ini juga menarik. Oke, dilihat, silahkan diklik saja. Anda bisa membaca abstraknya. Kalau misalnya ternyata kurang sesuai ya jangan diapa-apakan ya. Mungkin artikel berikutnya lebih sesuai. Oke, klik artikel berikutnya. Kemudian setelah Anda baca, wah kok menarik ya, kok rasanya sesuai dengan paper saya tadi. Maka tinggal add to library. Ya. Kalau Anda merasa mungkin ingin melihat buku, maka tinggal mengklik yang book ini. Nah, di sini disajikan setidaknya ada 2 buku yang berkaitan dengan revolusi industri 5.0. Sekali lagi Anda bisa mengklik ini, kemudian bisa melihat abstraknya. Kalau misalnya cocok, ya oke, kita klik Add to Library. Ya. Oke, seperti itulah cara kita menseleksi pada tahap pertama mana yang kita anggap cocok dengan paper kita tadi. Nah, kemudian kalau sudah selesai, Anda bisa masuk ke library. Anda bisa masuk ke library, Anda akan diantar ke Mendeley Reference Manager, dan di sini akan kelihatan tadi materi-materi yang tadi sudah Anda pilih untuk masuk ke library. Ini ada dari Pak Ahmadi, Pak Suyitno, Ibu Puspita, dan sebagainya. Ya. Kemudian kita klik satu persatu. Ini tadi yang berupa buku ya. Nah, di sini kita bisa melihat lebih jauh tentang kapan buku ini diterbitkan, tahun 2019, siapa penulisnya, ya. Bahkan juga sampai pada ISSN-nya. Ya, ini adalah hal-hal yang informasi yang harus Anda tambahkan kalau Anda mengutip dari buku itu. Nah, karena buku maka mungkin tidak ditampilkan bentuk e-booknya ya, bentuk digitalnya. Oke lah, tidak apa-apa, kita akan melihat pada artikelnya. Kita melihat pada satu artikel di sini. Ya. Nah, di sini juga dikemukakan abstraknya, nama penulisnya, pada seminar apa disajikan. Ya. Kebetulan tidak ada bentuk PDF-nya ya. Kalau ada bentuk PDF-nya biasanya bisa diunduh juga. Namun karena tidak sediakan bentuk PDF-nya, maka ya Anda harus puas dengan membaca abstraknya saja. Bagaimana dengan yang ini? Nah, ternyata ini juga nggak ada PDF-nya. Ya, kalau nggak ada PDF-nya seperti ini ya Anda tinggal mungkin mengutip dari abstraknya saja. Ya. Mari kita lihat yang dalam bentuk PDF. Misalnya ini. Nah, di sini ada simbol Get PDF. Kalau ini kita klik, maka kita bisa mendapatkan PDF dari tulisan ini. Ya, dalam bentuk yang lebih lengkap tentunya. Dia akan diunduh ke laptop Anda. Kita tunggu sebentar.
Oh, ternyata sudah ada ya, sudah ada di file saya. Oke, kita lihat yang berikutnya. Oke, kita lihat yang berikutnya. Oke, ini saya hilangkan dulu ya. Nah, ini adalah bentuk PDF-nya dari artikel yang sudah kita pilih tadi. Nah, di sini Anda bisa membaca secara lebih cermat isinya. Ya, silahkan dibaca sampai Anda merasa benar-benar menguasai atau memahami materi dari eh, saudara Gularso ini. Ya. Nah, kemudian kalau Anda merasa bahwa ada catatan yang bisa Anda berikan di naskah ini, maka silakan klik annotations. Di dalam annotations, Anda bisa mencatat beberapa hal yang sudah Anda pelajari dari materi ini. Ya, misalnya, eh, Anda bisa mengatakan setelah membaca materi ini, maka materi ini cocok untuk bagian pembahasan hasil, misalnya. Kemudian Anda juga bisa menyarikan beberapa gagasan di situ, misalnya nah, Anda misalnya ingin mengutip bagian ini, ya. Anda tinggal meringkasnya dengan kata-kata Anda sendiri ya. Ingat dengan kata-kata Anda sendiri ya, jangan langsung menyalin dari sumbernya. Karena itu nanti Anda bisa terjebak pada plagiarisme. Nah, misalnya Anda setelah membaca bagian ini, Anda meringkas dengan kata-kata sendiri. Misalnya, beberapa faktor memicu manusia untuk membentuk komunitas. Nah, setelah Anda menuliskan ringkasan seperti ini, maka ada manfaat yang akan lebih terasa lagi, yaitu Anda bisa memasukkan ini ke dalam paper Anda secara langsung. Jadi misalnya ini merupakan kalimat yang ingin Anda kutip dari artikel ini ke paper Anda, tinggal mengklik menyorot bagian itu, kemudian Ctrl C untuk mengkopinya, kita masuk ke paper Anda tadi. Ya, kemudian paste-nya paste special, unformatted text. Nah, dia sudah tersaji di paper Anda, ya. Tapi Anda harus memasukkan nama pengarangnya di sini. Ya, tadi kan namanya Gularso ya. Kemudian kalau tidak ingat bisa diberi titik-titik dulu, kemudian Anda kembali ke naskahnya tadi, kemudian masuk ke info. Nah, di info ini Anda bisa mendapatkan nama pengarangnya, Gularso, kemudian terbit di jurnal apa, tahun berapa, volume berapa, dan nomor berapa. Ya, ada di situ semua. Jadi Anda bisa mengklik info tadi ya, untuk mendapatkan info tentang pengarangnya dan jurnalnya. Kemudian kembali ke sini. Ya. Di sini umumnya kita menuliskan nama atau tahun terbitnya 2020. Ya. Oh, maaf, 2021 ya, bukan 2021. Nah, seperti itu. Jadi dengan demikian Anda bisa meringkas dari sebuah materi yang sudah Anda masukkan ke library, ya. Kemudian Anda meringkasnya di annotations di sini. Annotations. Ya. Ingat, ringkasan Anda itu harus berupa parafrase atau ungkapan Anda sendiri tentang sebuah ide di sini. Jangan menyalin bulat-bulat atau persis dari artikel aslinya. Sedapat mungkin usahakan untuk meringkasnya dengan kata-kata Anda sendiri. Ya, kemudian
Kalau sudah lengkap, Anda bisa meng-copy paste ini, menyalin ini ke artikel Anda tadi. Dan dengan demikian, artikel Anda sudah mendapatkan satu kutipan dari sebuah sumber di jurnal yang terkini. Oke. Nah, kalau sudah selesai dengan bagian yang ini, kita tinggal menghapusnya. Kita kembali ke library. Nah, kemudian proses yang sama berulang lagi. Kita lihat satu persatu, ya. Kemudian kita tentukan mana yang akan kita baca, ya. Ya, demikian seterusnya sampai Anda benar-benar mendapatkan kutipan yang sudah Anda tarik dari Mendeley Anda. Di mana Mendeley Anda tadi sudah berisi jurnal-jurnal atau artikel-artikel jurnal yang sudah Anda dapatkan dari internet. Mendeley mengelolanya dengan sedemikian rupa sehingga Anda bisa dengan mudah membacanya, meringkasnya, kemudian memasukkannya ke dalam naskah Anda. Demikianlah tips singkat saya, kiranya bermanfaat. Sampai jumpa di episode mendatang.